kita siapkan hati kita akan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik buat kami, karena kami percaya hidup kami ini semata-mata karena anugerah-Mu, dan kami tahu tangan Tuhan selalu menuntun hidup kami, memegang kami, sehingga bahkan Engkau berkata tidak akan membiarkan siapapun merebut kita semua ini dari tangan Tuhan. Kita hidup karena kita percaya bahwa yang baik itu datangnya dari Tuhan, dan anak-anak Tuhan itu menerima semua yang baik datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, angkat setiap selubung yang masih menutupi hati kami, buka selebar-lebarnya, kami mau Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sebelum saya bagikan firman singkat, saya mau Anda semua lihat film ini, oke? My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sharing malam hari ini tentang, saya nggak tahu mau bawain apa, tapi saya percaya tadi waktu Pak Hasan bercerita, bersaksi, nyata Tuhan menyuruh saya untuk membagikan bahwa kehidupan ini kita sangat penting kesadaran akan diri kita.
akan status kita, akan identitas kita, siapa kita sebenarnya. Itulah yang menentukan kehidupan kita ke depan. Amin ya. Soalnya banyak orang hari ini tidak memahami dirinya siapa, statusnya siapa. Seorang suami kadang-kadang nggak tahu statusnya siapa. Seorang istri nggak tahu identitasnya siapa, sehingga dia melakukan yang dia tidak pahami, sehingga habislah hidup ini. Sebab saya belajar ada satu buku namanya Sun Tzu, The Art of War. Jadi seni berperang. Sun Tzu itu berkata demikian. Kalau kamu mengenali diri kamu siapa, dan kamu mengenali lawan kamu siapa, maka kamu dipastikan kalau 100 kali kamu berantem atau perang, maka kamu akan menjadi pemenang. Kamu tahu diri kamu siapa, kamu tahu situasinya seperti apa, kamu tahu musuh kamu siapa, maka itu pasti menang. Amin. Kita tahu Ahok ya. Ahok itu nggak mungkin senekat dan segila dan seberani itu kalau dia nggak tahu dirinya siapa. Dia berkata, mati pun nggak apa-apa, nggak ada ruginya. Artinya dia tahu persis dirinya siapa. Sun Tzu juga ngomong seperti ini. Kalau kamu tahu diri kamu siapa, identitas kamu siapa, tapi kamu nggak tahu lawan kamu siapa, maka kamu cuma bisa menang 50%, 50-50. Jadi kita penting, kita mengenali diri kita. Banyak orang nggak tahu diri kita siapa. Bisanya cuma orang salon seperti saya. Yang saya lakukan bisnis babi, peternakan babi. Berhasil? Enggak. Saya nggak tahu diri saya itu adalah seorang salon, saya lupa, seorang hairdresser, seorang gunting rambut orang, seniman, diajak teman, seorang hamba Tuhan, karena modalnya nggak seberapa, akhirnya saya tertarik bikin babi peternakan. Kita itu nggak sadar diri kita, maka kita hidup di dunia kacau. Ini yang perlu Anda ketahui. Jadi kita mesti tahu kalau diri kita itu siapa. Identitas kita itu penting sekali buat orang Kristen. Karena banyak orang Kristen hari ini belum menyadari dirinya siapa. Jangankan dia bilang mengasihi Tuhan. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan kalau kamu sendiri nggak sadar diri kamu itu siapa? Bohong. Apa kalau saya bilang orang paling munafik di dunia kalau ngomong ke aku bisa mengasihi Tuhan? Sementara dia nggak tahu dirinya siapa. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi istri kita kalau kita tidak mengenal diri kita? Kelebihan kita, kekurangan kita. Kebanyakan orang sulit mengasihi orang karena selalu melihat diri orang lain itu kekurangannya. Diri kita nggak sadar. Terus apa lagi? Sun Tzu ngomong begini. Kalau kamu tidak mengenal diri kamu siapa, kamu tidak tahu lawan kamu siapa, maka dipastikan 100 kali kamu perang, kamu kalah. Hidup itu penting sekali, identitas. Siapakah kita? Nah, hari ini saya mau bagikan kepada Anda semua satu berita yang saya pikir dimanapun jarang Anda dengar. Ya, saya mau kita semua sama-sama belajar. Ya, kita buka di Matius. Di Matiusnya yang 14 ayat 22. Ada yang bawa Alkitab? Kita belajar daripada Yesus, saudara. Ya, sesuatu yang saya paham. Karena saya melihat sesuatu yang dahsyat di dalam firman Tuhan hari ini, bahwa ternyata hidup ini nggak semakin baik, betul ya? Ada yang bilang hidup semakin baik di sini. Alkitab dari Perjanjian Lama zaman bahla dulu, Alkitab nggak ngomong begini tuh, besok tahun depan lebih baik dari tahun ini. Kenyataan loh, istrinya pasang, belum pulih. Ya Pak Joni, siapa lagi? Banyak kita yang hari ini berkumpul belum menemukan jawabannya. Ya, kalau dibilang dunia ini tahun depan lebih baik dari tahun ini, berarti kita nggak ngerti. Alkitab sudah ngomong dunia semakin hari semakin jahat. Jadi jangan kaget, narkoba makin hari makin banyak, kutu kupret makin banyak. Ya, kita belajar ya dari dalam waktu yang singkat ini. Saya pengen kita semua belajar. Sesudah itu, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang
Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sangat. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, Anda pernah ke Israel? Ya, puji Tuhan, saya udah beberapa kali ke sana. Jadi saya udah beberapa kali menyeberangi danau itu. Saudara, danau itu luasnya diperkirakan panjangnya 21 km. 2,1 km. Lebarnya kurang lebih 13 km. Saudara, perlu diketahui bahwa tempat Yesus sebelum menyuruh murid-muridnya ini belum lama bahwa Yesus habis memberi makan 5.000 orang. Ya, karena waktu itu Alkitab mengatakan sudah ya sore, jam 6 sore, maka Yesus cepat memerintahkan murid-muridnya untuk berjalan ke seberang. Dikatakan di bahasa aslinya, coba nanti Pak Andri pintar sekali bahasa Yunani. Yesus itu memerintahkan murid-muridnya, artinya Yesus itu setengah memaksa murid-muridnya untuk pergi berangkat ke seberang. Ini tentu ada sebabnya. Nanti saya akan cerita. Ya, dia memerintahkan murid-muridnya. Ini ada di posisi kalau di Israel itu di seberang Kapernaum di sebelah utara. Jadi ini posisi di utara. Nah ya, dia menyuruh murid-muridnya, memerintahkan muridnya untuk ke arah selatan, ke Kapernaum. Saudara, kalau saya naik dari Israel, naik nyebrang, itu hanya butuh waktu 1 jam lebih sedikit, karena pakai motor besar ya, kapal. Tapi pada waktu itu, Yesus tahu nggak ada angin saka dari selatan? Dia memerintahkan, memaksa muridnya untuk berjalan di atas melawan arus. Dan Alkitab mencatat biasanya kalau kita nelayan, kalau tidak ada angin, paling lama 2-3 jam sudah sampai di seberang. Tapi Alkitab mengatakan bahwa mereka kira-kira jam 3 masih diombang-ambingkan ombak. Saudara, Yesus naik ke atas dan dia bisa melihat itu murid-muridnya ada angin saka. Tahu nggak dia? Tahu. Dan dengar baik. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Berapa tahun Anda mengikuti Yesus? Saya nggak tahu Anda berapa tahun. Saya kurang lebih 14 sampai 15 tahun dulu. Ya, kurang lebih 14 tahun. Puji Tuhan. Ya, saya punya masa lalu sama lah. Ya, nggak ada yang satu pun yang beres. Tapi puji Tuhan. Nah, selama perjalanan ini, hari ini saya mau lihat banyak orang di dalam perjalanan hidup kekristenannya berat. Pak Hasan 14 tahun bergumul, di dalam perjalanannya 6, 7, 8 tahun. Bisa nggak orang yang hidupnya bergumul melupakan Tuhan? Bisa? Bisa Pak. Alkitab mengatakan mereka melihat Tuhan sebagai hantu. Karena pergumulan begitu berat, saya mau ngomong harus jujur. Ada banyak teman saya, pendeta, hamba Tuhan, datang kepada saya dan berkata kepada saya, saya mau pindah dari orang Kristen. Saya sudah capek, Ki. Loh, kenapa lu capek? Capek. 20 tahun, 25 tahun gua ikut Tuhan Yesus, gua ikut Yesus. Dari agama gue yang lama, baik-baik, gue pindah jadi orang Kristen. Tapi lihat Tuhan gak pernah ada, gak pernah nolong gue. Lu bayangin Pak Gigi, ya dari muda sampai sekarang kawin cerai 3 kali gitu ya. Orang Kristen 3 kali. Nah mati gue ya lu susah sendiri ya, karena lu kawin mulu saya bilang, ya kan? Tidak istri bilang. Ya kedua, ya dia bilang orang Kristen itu gereja kurang ajar, nggak pernah menolong gua, nggak mau peduli sama gua. Jadi mulai besok, mulai malam gua mau kembali sholat.
silakan, monggo. Emang bisa maksa orang kalau dia mau pindah? Dia bilang Tuhan yang mana? 25 tahun jadi orang percaya, tapi hidup gua nggak lebih baik, gua berubah, enggak, miskin dia. Gua mau pindah. Kenapa? Karena di gereja nggak peduli gua. Teman-teman gak ada yang nolong gue. Dia tidak bisa melihat Kristus lagi. Kristusnya hilang. Mana? Dan dia mau pindah ke agama yang lain. Dan saya bilang, lu pindah aja, sama aja. Kenapa motivasi kamu ikut Tuhan hanya cuma satu sih? Cuma mau berkat. Saudara, saya mau ngomong, kalau mau jadi orang Kristen berkat, kesian deh. Agama yang lain jauh lebih banyak berkatnya, betul? Siapa pernah ke Arab? Saya kan 5 kali juga ke Arab. Kalau Anda ke Arab, Anda akan lihat orang Kristen itu kerjanya sama siapa? Dia sama orang Arab. Jadi kulinya orang Arab. Jangan bilang berkat ikut Tuhan itu berkat. No, jauh lebih daripada sekedar berkat ya, padahal. Jadi artinya sepanjang perjalanan kekristenan kita ini, sorry ya, saya mau ngomong, apakah Tuhan tahu gak sih murid-muridnya berjuang di sana? Tahu. Dia naik ke atas bukit, dia lihat. Dan kira-kira jam 3 ketika orang sudah letih lesu, hampir putus asa, Yesus berjalan di atas air. Dan saya mau ngomong kepada Bapak Ibu di sini. Ada banyak versi Matius, Markus dan Yohanes, itu 3 yang menulis tentang perjalanan Yesus di atas air. Dan Lukas enggak bermasalah. Lukas enggak. Dan mereka menulisnya dengan versinya mereka masing-masing. Kita mau tahu kenapa Yesus lewat di atas air? Ya, kita buka. Saya mau buka satu ayat di mana Anda akan kaget. Ya, ternyata Tuhan Yesus itu, ya sorry ya, enggak seperti yang digambarkan. Lagi ada angin sakal gitu, Tuhan Yesus datang mereka di atas air dan langsung naik ke perahu. Tidak. Ya, sebab di Markus ngomongnya seperti ini, di ayat Markus 6 ayat 48 saya mau ngomong. Markus 6 ayat 48 berkata demikian. Ketika Yesus ya maksudnya ya, melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak mampir atau melewati. Dengerin, Yesus, sorry ya, kita itu bergumul dalam hidup ini seperti puasa. Kadang-kadang seperti saya kadang-kadang dulu waktu sebelum mengenal kebenaran ini, saya berpikir, Tuhannya mana ini? Kok nggak ditolong gue sih? Katanya janjinya Tuhan mau tolong gue. Buktinya sampai kepepet begini, mau bayar orang pun nggak ada dia. Dan saya melihat teman-teman saya hal yang sama. Aduh Ki, hidup kok makin susah ini. Kok Ki, kita pelayanan kok jadi begini sih? Melayani Tuhan kok malah duitnya kurang, bisnisnya nggak ada. Saudara, itu yang terjadi. Dan kita berpikir Tuhan yang mana? Dan emang benar. Ayat ini berkata bahwa Tuhan melihat kita dan Dia sebenarnya mau melewati kita. Kenapa Dia mau melewati kita? Karena Dia mau mempercayai bahwa kita itu akan sampai. Dia yakin dengan Anda dan saya bahwa pergumulan berat apapun Anda akan pasti sampai. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan Anda pergi berjalan dalam hidup itu tanpa Dia memberikan jaminan keselamatan. Saya satu produk yang yakin sekali dengan yang namanya sampai di tujuan. Ya, kita buka satu lagi Yohanes 6. Ya, di mana Yohanes 6 ini juga berkata yang sama, ya. Yohanes 6 Yesus berjalan di atas air, ayatnya 21 ngomong seperti ini. Mereka, artinya murid-murid, mau menaikkan Dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Weh, Yohanes menulisnya berbeda. Dia berkata kita semua mau Yesus itu bukan cuma lewat, tapi mampir masuk ke dalam perahu. Ini Yohanes mau, dan Alkitab
kita mau berkata demikian, nggak nunggu nanti lu 10 menit lagi sampai. Pada saat itu juga, pada saat Yesus masuk dalam hidup kalian, ketika Yesus masuk dalam hidup Anda, seketika itu juga Anda itu berubah menjadi satu perahu dengan Tuhan, menjadi satu dengan Dia, Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Seketika itu juga kita menjadi ciptaan yang baru. Seketika itu juga kita mendapatkan jaminan bahwa kita sampai di tujuan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita mau belajar, kita balik lagi ke ayat yang Matius 14 berkata demikian ya. Ini yang dahsyat, saudara. Kalau kita menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, amin ya, dan Dia tinggal di dalam kita, ya, ini sesuatu yang hebat akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Saudara, saya harus ngomong seperti ini. Ya, kita buka Matius 14 yang ayatnya ke 26. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Saudara, yang kita dapat belajar hari ini, ketika kita menyadari di tengah perjalanan seperti Pak Hasan, bahwa Dia, kadang-kadang kita semua tidak melihat Tuhan, tapi ketika Dia menyatakan dirinya kepada Anda dan saya, "Ini aku," yang kita kira hantu, yang kita kira kuntilanak itu, yang kita kira Dia nggak tolong kita, karena udah terlalu berat hidup kita, karena terlalu capek mungkin kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya cuma biasa-biasa aja. Tapi ketika kita tahu Dia adalah Tuhan, maka yang dilakukan adalah Tuhan memanggil setiap kita untuk berjalan di atas kemustahilan. Saudara, Anda percaya masih ada mujizat hari ini? Saudara, kalau Anda kenal saya pribadi, kalau Anda tahu pertobatan saya bertobat umur 44 tahun. Saudara, mustahil saya bisa diberkati sampai hari ini. Seorang yang pembuat narkoba, cetak ekstasi, jual ekstasi, jadi bandar, setiap hari pakai sabu-sabu, pakai ekstasi, udah nggak ada pengharapan. Artinya sudah lebih baik mati daripada hidup. Seseorang seperti saya, nehisi merekete lah kalau bisa hidup seperti hari ini. Kalau seperti hari ini saya bisa bersiaran firman kepada Anda dan saya, itu mustahil. Karena saya udah mau bunuh diri, karena saya sudah nggak tahu lagi ke depan. Tapi saya mau ngomong, waktu saya terima Yesus, waktu saya percaya kepada Dia, hari ini saya menerima segala sesuatu yang namanya kemustahilan. Sekolah saya nggak tinggi-tinggi banget, cuma lulus SMP, ya kan? Ini cuma sekolah saya. Ya, saya cuma lulus SMP. Mustahil saya bisa dapat baca, dapat bahasa Inggris, dapat dan sebagainya. Maka saya juga percaya saya dapat istri sekarang pun karena anugerah Tuhan. Saya nggak ikut istri saya. Bahkan sesuatu yang saya nggak pernah usahakan, saudara. Jangankan beli, maaf. Kalau kita bicara tentang sesuatu berkat ya, saya nggak pernah terpikir saya bisa beli rumah. Tapi pada hari ini saya punya rumah, punya keluarga. Yang hidupnya tadinya udah hancur, udah nggak punya pengharapan. Tapi ketika saya terima Yesus, dengar baik, Tuhan bilang kemarin, jalan di atas kemustahilan. Saya nggak mungkin bisa berpikir bisa berjalan di atas kemustahilan. Saya hanya nurut aja. Saya terus pandang Yesus. Saya nggak pusing. Saya nggak pusing ngomong apa. Saya nggak pusing orang ngomong apa. Saya nggak pernah pusing masalah orang lain. Itu pribadi orang. Yang penting saya bilang pandang Yesus. Lu pandang Yesus. Hari ini kalau ada teman-teman saya sakit, kalau ada bermasalah, saya bilang nggak pusing masalahnya. Mereka merokok, mereka ngebir, saya nggak pusing. Bahkan saya kasih lagi rokok, saya kasih lagi bir. Kenapa? Karena saya mau mereka memandang Kristus, bukan memandang masalah. Amin, saudara. Ngopi ini adalah suatu komunitas yang berbeda, saudara. Jangan kaget kalau Anda ketemu di sini teman-teman yang punya masa lalu nggak beres. Dan saya percaya yang bisa memberesin mereka cuma kasih Tuhan. Amin. Kasihnya yang tanpa syarat. Nah, saya mau tutup dengan sebuah
cerita. Ini yang terjadi sebelum Yesus menyuruh murid-muridnya pergi. Kenapa Yesus menyuruh mereka pergi? Ya, karena Yesus itu naik ke gunung, ke bukit dan berdoa. Saudara, pada saat itu orang berbondong-bondong mencari Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu mereka datang bukan mencari Yesus, tapi mereka datang untuk mencari berkat. Kenapa? Karena kemarin mereka melihat Yesus membuat mujizat. Kau beli roti. Mereka hanya datang mau mencari mujizat. Nah, saya mau katakan kepada Anda, mujizat itu terjadi hari ini. Tapi ngopi komunitas ini bukan cuma mau bikin Anda melihat mujizat itu, tapi Anda mau dibawa kepada Kristus. Kenapa Yesus marah memerintah muridnya? Karena Yesus tahu banyak orang gereja, orang Kristen hari ini datang ke gereja cuma mau mencari mujizat. Dan saya mau katakan, mujizat yang terbesar adalah Dia tinggal di dalam kita. Kita di dalam Dia. Anda tahu, saya sangat diberkati sebenarnya oleh kebenaran firman. Sebenarnya kita ini sangat berharga. Baik Allah dibangun zaman dulu oleh emas dan perak, itu nilainya kalau zaman sekarang udah berapa puluh triliun. Tapi firman Tuhan berkata di Mazmur, di Kisah Rasul, aku tidak mau diam di rumah yang dibuat oleh manusia, tapi aku akan tinggal di rumah yang aku buat sendiri, yaitu surga. Jadi kalau hari ini Dia tinggal di dalam Anda itu luar biasa. Ya, saya nggak bisa panjang-panjang, karena kalau mau panjang ayatnya terlalu banyak. Tapi saya mau katakan bahwa kita ini ada hari ini karena kita tahu kita itu punya identitas jelas. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yesus sadar, Petrus, semua murid-muridnya sadar hari itu bahwa mereka itu sangat dikasihi Tuhan, sangat diperhatikan. Walaupun mereka kadang-kadang seperti pasar, kemana Tuhan? Jangan-jangan bukan Tuhan, hantu. Dengar baik, Tuhan tetap memilih kita. Kita perlu kelemahan, kita bisa aja nggak melihat Dia, tapi Dia nggak pernah memandingkan wajahnya dalam hidup kita. Kenapa? Dia tinggal di dalam kita. Amin. Oke ya, kita doa ya, tutup. Terima kasih Bapak, Engkau sudah begitu baik buat kami. Kami sangat yakin dan percaya bahwa perjalanan hidup kami memang terasanya seperti berat, tapi kami hari ini kita mengerti, kami semua mengerti bahwa Engkau Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Roh Kudus yang tinggal bersama kami, yang memberi kami kekuatan, hikmat, kemampuan, dan kami tahu di dalam pergumulan ini kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah-lembah yang penuh dengan air mata. Tapi kami percaya janji-Mu kepada kami bahwa Engkau menampung semua kintat air mata kami, dan kami tahu pulang kami akan dengan sorak-sorai. Kami percaya sebab Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih. Mungkin